Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali guys di channel Trader FX. Oke, kali ini kita akan mencoba untuk menganalisa pergerakan gold mulai besok ya, Senin sampai ya Jumat. Jadi kita akan coba menggunakan cara yang sangat simple. Nah, karena di sini candle weekly-nya kan sudah close, ya kan? Jadi ini sudah close, maka kita mulai analisa dengan menggunakan candle weekly. Ini kan candle weekly kemarin close seperti ini bentuknya. Nah, berarti apa yang harus kita analisa? Yang pertama kita analisa dulu arah, ya kan? Arahnya ini mau kemana? Ini arahnya kemana? Ini kalau kita terlihat kan 1, 2, 3 candle ini kan arahnya ke atas, naik berarti kan? Dimulai kan dari sini. Nah ini sweep di sini. Setelah sweep lahir ini ada breakaway gap di sini kan. Ini imbalance berupa breakaway gap. Nah, ini. Nah, di sini di dua candle terakhir ini high-nya ini kan di break ya dengan close body. Berarti ini liquidity run. Oke. Ini boss atau liquidity run. Sekarang kalau terjadi liquidity run berarti secara garis besar biasnya weekly ini adalah up. Oke. Biasnya weekly ini adalah uptrend. Nah, itu aja udah. Nah, sekarang kita akan mencari apa? Peluang buy. Caranya gimana? Kita tunggu harga balik lagi ke zona PD array atau pijakan. Nah, coba kita tandai. Biasanya kalau ini liquidity run, ini breakaway gap, dalam waktu dekat harga tidak mungkin, ya bukan tidak mungkin, peluangnya untuk langsung merebalance imbalance ini itu kecil. Bisa jadi kalau dia nanti turun ya kan, dia nanti turun mungkin cukup sampai ke area imbalance-nya ini shadow-nya ini aja. Ini kemungkinan seperti itu. Nah, kemungkinan kalau misalkan ini dia turun dulu akan mencari PD array internal liquidity-nya, ya kemungkinan di area ini. Peluang untuk sampai ke sini itu dalam waktu dekat itu kecil gitu. Bukan berarti enggak, bisa aja. Tapi menurut saya peluangnya untuk sampai ke sini itu kecil. Nah, oke ya. Sebelum kita marking ini zona ancang-ancang kita mau buy berupa pijakan atau PD array-nya, kita cari dulu ini targetnya. Targetnya kan setidaknya di sini kan, di high-nya ini. Ini target pertama. Target pertama di sini, ya kan? Terus target berikutnya di sini. Ini sebagai target keduanya. Oke. Nah, sudah kita tahu targetnya di sini dan di sini. Kita tinggal mencari yang kedua itu apa? Pijakan. Karena kita berekspektasi bahwa gerakan ini biasnya naik. Targetnya naik sampai ke sini dan ke sini. Oke. Nah, sekarang kita mencari pijakan ini untuk kita entry buy. Coba kita lihat di time frame H4 karena ini adalah weekly, pasangannya H4. Nah, ini. Nah, kita baca sekilas ini skenarionya di H4. Di H4 ini kan tadi kan shadow, ya kan? Ini kan shadow. Di shadow di weekly yang saya tanda ini loh, ya kan? Nah, coba kita perhatikan ketika harga ini turun, ya kan? Di sini dia membuat fair value gap sell. Nah, di sini kan, dan fair value gap sell ini yang menyebabkan harga ini setelah nyentuh fair value gap ini harga terus terjun. Nah, terjun kemudian membuat fair value gap sell lagi kan di sini. Nah, ini dia. Oke.
Nah, ini harapannya kan dari sini harga akan didorong turun lebih jauh. Tapi apa yang terjadi? Justru ketika harga masuk ke sini, mental sebentar dan di sini di-sweep. Ini ceritanya sebelum kita, ini cara memilah pijakan. Oke. Ya, sebenarnya nggak harus sampai seperti ini, nggak apa-apa. Ini cuman membaca narasinya sebelum kita cari pijakannya. Nah, ini kan di sweep. Setelah sweep kan dia naik. Nah, 1, 2, 3 candle ini nggak ada imbalance-nya, nggak menciptakan imbalance. Nah, terus kalau kita lihat yang di sini, ini ada sangat kecil ya. Ini di sini ya, ini kecil. Nah, terus kemudian, nah di sini harga setelah membuat fair value gap di sini, kemudian balik dan ngambil fair value gap ini, kemudian terbang. Nah, sebelum terbang, di sini kan dia juga membuat fair value gap. Nah, terbangnya kenceng ini ternyata dari fair value gap ini, ya kan? Nah, dari fair value gap ini, artinya ini kita sudah dapat berapa like ini? 1, 2, 3. Nah, cuman yang ini belum nggak direspek, dia hanya ngerespek sini. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di sini, ini juga fair value gap. Nah, ini kan fair value gap. Dan harga ini sudah respect di sini. Nah, ini tadi yang breakaway gap di weekly. Nah, ini di H4 kan juga sama kan. Ini liquidity rannya berada di sini. Nah, ini. Oke. Nah, berarti harga turun di sini ini kan untuk mencari ini, ya kan, untuk mencari ini, dan ini kan sudah, nah ini respect ini sekarang kan gitu kan. Nah, oke, kita rapikan sebentar seperti ini. Oke, nah gini. Oke, nah sekarang ini kan H4 ya kan, ini kan H4. Nah, kita apa namanya, turunkan time frame ke M15 sekarang. Nah, ini yang terjadi di M15. Di M15 ini kalau kita perhatikan, nah harga kan turun ini kan apa namanya, compression ya kan. Ini compression seperti ini, compression. Nah, kemudian ada berapa liquidity ini sebelum harga masuk. Nah, ini di sini kan ini liquidity. Oke. Ini di sweep, diambil liquidity-nya sama di sini. Oke. Nah, yang mengambil ini, yang sweep ini sama ini, mana? Kan swingnya ini kan, nih. Berarti ini adalah change of character. Ini change of character. Mana? CH. Ini change of karakternya tuh di situ. Nah, kemudian dari sini kita lihat di sini kan dia mempunyai aduh. Oke, sebentar ya, ada gangguan. Ada fair value gap sell dan kemudian di sini dibalas fair value gap buy. Nah, dari fair value gap sell terus dibalas fair value gap buy ini kan subten, dan harga reject ke sini masuk ke subten ini dan kemudian naik. Dan saat ini balik lagi turun. Nah, balik lagi turun kan kita masih punya ini fair value gap di sini yang belum di fail, belum di rebalance. Nah, saya akan apa namanya, kemungkinan besar saya berharapnya tuh dari sini akan kembali naik setidaknya ke sini. Nah, ini analisanya. Terus SL di bawahnya sini. Nanti kalau misalkan gagal kita tunggu. Nah, ini penting ini.
kan nggak kayak gini kan belum tentu sukses kan, belum tentu sukses. Nah, kalau gagal gimana? Ya sudah, kalau gagal saya tunggu nanti membuat konfirmasi di sini, atau di sini nanti setelah masuk ke sini ya kan, setelah masuk sini untuk lebih amannya kita drop down ke time frame M1 untuk mencari apa namanya pola seperti ini di M1. Setelah ada pola seperti ini, reversal mau naik di M1 baru kita entry. Nanti SL-nya di bawah swingnya M1 supaya SL-nya lebih kecil. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau mau langsung pending order buy limit bisa di sini dan SL di sini aja ya. Nanti kalau misalkan gagal ya, kalau gagal ini jauh loh, ini SL ini jauh. Nah, tapi lebih baik kalau menurut saya ini nanti biarkan masuk ke sini atau mungkin sampai ke order blocknya sini, biarkan dulu di sini, kita tunggu ini apa namanya M1 membuat ini masuk naik inilah. Nah, baru gini, ini nanti kayak gini nih. Nah, itu lebih bagus menurut saya. Oke, nah kita lihat di H1, coba kita cek juga. Nah, kalau di H1 di sini sama, ini di sini juga apa namanya imbalance-nya sampai ke sini, dan di sebelah sini malah bagus, ini ada breaker block. Nah, oke, ini adalah breaker block. Nah, jadi gini. Nah, sekarang ini kan breaker block. Nah, ini kalau kita ngomongin smart money concept. Kalau kita ngomongin apa namanya Fibo Musang, ya ini namanya CB1 break, ya kan. Nah, kalau CB1 break berarti targetnya kemana? Kita tarik Fibo ini dari sini sampai ke shadow ini, kita akan lihat. Nah, saat ini harga kan belum nyampe nyentuh target TP1 kan. TP1-nya tepat di ini apa target kita. TP2-nya di mana? Oh, TP2-nya di sini. Oke, berarti kemungkinan naik ini masih akan pullback, mungkin naik sampai sini. Kalau ini di break lanjut ke sini. Nah, itu kalau kita gunakan apa namanya Fibo Musang di H1. Ini kalau di H1 kan sudah ada konfirmasi kan. Ini kan ada CB1 break. Oke, ini ada CB1 break. Nah, dia turun mungkin pullback masuk ke sini, balik lagi naik. Oke. Nah, sebelum ke sini ini saya hapus dulu Fibonya. Coba kita masuk lagi ke H4 sekarang. Di H4 ini juga ada pola kalau kita mau menggabungkan antara smart money concept dengan Fibo Musang. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini yang saya tanda ini saya hapus dulu kayak gini. Nah, ini saya tarik ke sini. Oke. Nah, ini saya kasih ke sini aja. Ini kan ada candle dominan. Oke, ini ada candle dominan. Kalau di apa namanya di Fibo Musang, tapi ini belum break. Ini candle dominan tapi belum break. Nah, sekarang di fake out di bawah. Nah, kalau nanti ini di break ke sini berarti akan lanjut ke sini. Nah, kita tinggal nunggu nanti targetnya yang ngebreak candlenya mana, kita tarik Fibo sampai ke shadow sini. Targetnya sampai mana. Nah, ini CB1 break. CB1 break, dominan break. Kalau yang ini kalau kita tanda ini, apakah ini sudah di break? Oh, ini juga sudah di break. Nah, ini kan, ini juga sudah di break. Kita bisa tarik gini. Oke, nah kayak gini. TP1-nya di sini, TP2-nya malah di sini. Ini kan CB1 break. Cuman CB1 break ini masih dalam
ruang lingkupnya dominan ini. Jadi kurang ini ya, kurang masuk ya untuk skala Vibo Musang. Nah, itu kalau secara teknik Vibo Musang. Kalau yang Smart Money konsep ala ICT, ini namanya CRT, Candle Ring Theory, ya kan? Nah, kalau dari CRT kita justru sudah bisa open posisi. Ini kan candlenya kan ini, dan manipulasinya terjadi di sini, di bawah dimanipulasi. Kalau bawah ini dimanipulasi berarti targetnya kan atasnya. Nanti kalau di atas nanti cuma dimanipulasi berarti balik lagi turun, tapi kalau di break berarti ya lanjut. Nah, ini kan candle ring teori ini berarti kan gerakan candle-candle berikutnya selama belum lepas, belum ada candle yang mampu close di luar batas ini CRH, dan di sini ini ada CRL, ini belum ada yang close di bawahnya, berarti ini masih di dalam ring ini. Kalau masih seperti ini namanya manipulasi. Atau biasanya kalau masuk seperti ini, saya belum, nah ini ya, karena enggak begitu mendalami. Kalau masuk hanya sweep seperti ini adalah pembahasannya namanya turtle soup. Oh nggak salah gitu ya. Nah, ini bisa entry ini justru kalau dari ICT ketika ada sweep seperti ini bisa entry. Nah, kenapa kok bisa entry? Sebenarnya nggak asal entry. Dia sweep ini karena di bawahnya ada PD array di sini. Nah, ini kan ini cocok sekali. Bagus kalau kita kemarin ini menggunakan teknik ICT candle ring theory. Ini pas entry di sini, turunkan time frame ke M15 tadi yang di subten, kita kan bisa entry. Kenapa? Ini probabilitasnya tinggi. Nah, karena ini ada candle ring teori, low-nya di sweep dan di bawahnya ada PD array. Ini imbalance ini kan PD array-nya gitu loh. Oke, ini kayak gini. Maka ini targetnya seharusnya secara teori memang dia akan target ke sini. Entah nanti di break atau di sweep. Berarti kalau kita ancang-ancang dia biar pullback dulu ke sini, masuk ke sini, terus kita mencari buy dengan target di sini, kan cukup realistis kan, gitu loh. Masalah nanti profit atau enggak profit itu kan urusan nanti. Yang penting kita itu tekniknya itu seperti itu. Kita ngikutin rule-nya, gitu guys. Oke, sampai di sini semoga bisa dipahami. Jadi intinya kalau kita mau mengkombinasikan antara Smart Money Concept dengan Vibo Musang. Vibo Musang ini kita gunakan untuk konfirmasi. Jadi narasinya atau naratifnya, arah atau biasnya itu kita gunakan Smart Money Concept. Ring-ring tradingnya kita gunakan Smart Money Concept. Nah, kemudian setelah masuk ke zona yang mau kita entry buy maupun sell, nah nanti konfirmasinya kita gabungkan dengan Vibo Musang. Vibo Musang kan bisa ini. Nah, kan ada CB1 break, ada dominant break, ya kan? Itu cocok sama dengan Smart Money Concept. Oke ya. Saya rasa cukup. Saya akhiri lah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.